Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya akan memaparkan tentang kunci jawaban dari kuis yang saya berikan minggu lalu tentang bab 1, yaitu pengenalan statistika. Yang nomor 1 ini ada statistik dan parameter. Identifikasilah apakah nilai atau angka berikut sebagai parameter atau statistik. Soalnya adalah DPR RI saat ini terdiri dari 150 perempuan dan 350 pria. Maka jawabannya adalah parameter, ya. Kemudian yang kedua, sebuah sampel mahasiswa diperoleh bahwa rata-rata waktu belajar mandiri mereka dalam seminggu adalah 15,2 jam. Jawabannya tentu statistik. Yang ketiga, dalam mempelajari semua penumpang Titanic yang berjumlah 2.223 orang, ditemukan 706 orang selamat pada saat kapal tenggelam. Jawabannya parameter. Jadi bedanya apa parameter statistik? Yang A dan C itu hanya menjelaskan seluruh penumpang dan seluruh anggota DPR RI. Itu parameter. Kalau statistik itu ada sampel yang terwakili. Jadi yang B, ada sebuah sampel mahasiswa. Itu. Yang kedua, data kontinu dan data diskrit. Bedakan apakah nilai atau angka berikut ini sebagai data kontinu atau data diskrit. Soal A. Gaji yang diperoleh oleh pekerja Indonesia di luar negeri mencapai 3 juta rupiah setiap bulan. Jawabannya adalah data kontinu. B. Dalam 1.560 orang pria yang disurvei ditemukan 38% dari mereka adalah perokok aktif. Ini data diskrit. Yang ketiga, suatu sampel terdiri dari sejumlah mobil ditemukan bahwa rata-rata beratnya adalah 1.500 kg. Ini data kontinu. Jadi bedanya apa antara kontinu dan diskrit? Kalau kontinu itu bilangannya bisa berupa pecahan. Jadi bisa diukur itu ya, dan berupa pecahan. Tapi kalau yang data diskrit itu dicacah itu jadi bentuknya bilangan bulat, tidak bisa berupa pecahan. Contohnya ini adalah 1.560 pria, itu diskrit, dihitung bilangannya. Jadi berupa bilangan bulat, bukan bilangan pecahan. Itu bedanya. Lanjut yang berikutnya nomor 3, tentang level pengukuran. Tetapkan level yang paling cocok. Nominal, ordinal, interval, atau rasio untuk pengukuran berikut. A. Tinggi badan pemain sepak bola. Jawabannya rasio, karena punya nilai dasar ya tinggi badan itu, misalnya 0, dan bisa nanti berlipat ya. Ada interval juga, ada jaraknya, dan punya nilai dasar yaitu 0. Kemudian yang kedua, temperatur saat ini di dalam kelas. Jawabannya adalah interval ya, karena ada preferensi nilai di situ. Kemudian C, rating, fantastik, baik, cukup, kurang, tidak diterima. Kalau rating itu berarti ordinal, ada urutannya, tapi tidak ada preferensi nilainya. D, nomor punggung pemain basket. Nominal, jelas, karena nominal itu tidak bisa diukur. E, nomor telepon pada buku telepon juga nominal, tidak bisa diukur. F, majalah konsumen yang memberikan rating. Sekali lagi, ini rating atau ranking, ada urutan. Best buy, recommended, not recommended, berarti ordinal. Kalau interval itu ada skalanya dan juga ada nilainya ya, ada nilai dan ada maksud dari nilai tersebut.
Kemudian berikutnya sampel populasi. Tentukan yang mana sampel dan yang mana populasinya. Tentukan juga sampel mana yang paling mungkin sebagai representasi dari populasinya. Soal. A reporter for Newsweek stands on a street corner and asks 10 adults if they feel that the current president is doing a good job. Jadi ini saya tebali yang 10 adults itu apa gitu ya. Mana yang populasi, mana yang sampel. Jawabannya populasinya adalah adults on a street corner. Jadi kan itu si reporter mau wawancara orang-orang yang ada di sudut jalan, ada di jalan lah ya. Nah, yang ditanya ternyata hanya 10 orang. Nah, itu sampelnya. Sampelnya 10 adults. Yang B, Nielsen Media Research surveys 5,000 randomly select household and finds that among the TV sets in use, 19% are tuned to 80 minutes based on data from USA Today. Jadi populasinya apa, sampelnya apa? Populasinya adalah ini. Householdnya ya, pemirsa televisi itu populasinya. Kemudian sampelnya adalah 5.000 dari pemirsa televisi itu. Soal yang berikutnya, in a Gallup poll of 1,059 randomly select adults, 39% answer yes when asked, do you have a gun in your home? Jadi di sini populasinya, survei atau polling Gallup itu menanyakan orang-orang secara random ya, diambil 1059 sampel dengan pertanyaan apakah Anda apakah Anda punya pistol di rumah. Tidak masalah berapa persen yang menjawab, yang penting adalah siapa populasi dan mana sampelnya. Nah, populasinya di sini adalah ya orang-orang itu, tapi nggak jelas ya orang-orang itu siapa. Kemudian sampelnya adalah 1059 orang terpilih. Kemudian yang berikutnya, a graduate student at the University of Newport conducts a research project about how adult Americans communicate. Jadi ada lulusan mahasiswa dari universitas di Newport itu punya penelitian tentang bagaimana orang-orang Amerika itu melakukan komunikasi. She begins with a survey mailed to 500 of the adults that she knows. Jadi dia mulai membuat survei dengan mengirimi kuesioner ke 500 orang dewasa, 500 orang yang dia ketahui, dia kenal. She asked them to mail back a response to this question. Do you prefer to use email or snail mail? Jadi dia tanya mereka tentang pertanyaannya, Anda pilih pakai email atau snail mail gitu ya. Snail mail itu kayak kantor pos itu. Kemudian she gets back 65 response. Jadi di sini populasinya adalah populasi di sini adalah adult Americans ya. Sampelnya adalah 500 orang dari yang dia kenal. Jadi populasinya itu ya orang-orang Amerika itu. Tapi dia hanya mengambil 500. Kemudian mana yang lebih representatif ya dari populasi dari sampel-sampel yang diambil, A, B, C atau D? Jawabannya adalah maaf. Sampel yang paling mungkin sebagai representasi adalah yang B, karena
kita tahu sampel-sampel yang ini, yang C, D itu hanya 1.500 gitu ya, dari sekian orang. Sedangkan yang B tadi adalah mengambil 5.000 dari pemirsa. 5.000 itu jumlah yang cukup besar dari populasi pemirsa. Itu sehingga menjadi lebih representasi atau terwakili sampelnya. Gitu. Kemudian soal yang berikutnya yaitu ini ya, interpretasi polling politik. Misalkan sebuah lembaga survei meminta 200 orang responden tentang preferensi atau pilihan partai politik. Andaikan ada 4 parpol, masing-masing diberi nilai, sebenarnya bukan nilai ya, tapi ini sebenarnya bukan nilai tapi angka ya. 0 untuk partai 0, 1 untuk partai 1, 2 untuk partai 2, dan 3 untuk partai 3. Ini hanya pengkodean, label, hanya label. 0 untuk partai A. Jadi ini bukan nilai tapi label ya. 1 untuk partai B, 2 untuk partai C, 3 untuk partai D. Berdasarkan hasil survei diperoleh nilai rata-rata pemilih adalah 0,9%. Jadi maksudnya apa 0,9% itu? 0,95% itu maksudnya adalah nih, jumlah pemilih ada 95%, yaitu 190 orang. Itu ya. Jadi ini maksudnya ke data nominal. Jadi tidak bisa diinterpretasi. Yang bisa diinterpretasi itu ya ini tadi, jumlah pemilihnya, rata-rata pemilihnya. Itu saja. Kemudian soal yang berikutnya tentang skala rating makanan. A group of students develops a scale for rating the quality of the cafeteria food. Jadi ada kelompok mahasiswa itu ingin meneliti tentang peringkat kualitas dari makanan di kantin. With 0 representing neutral. Jadi 0 itu menggambarkan menandakan netral. Netral itu not good and not bad. Jadi enggak enak juga enggak, yang buruk juga enggak gitu. Bad meals, kalau makanan yang enggak enak, are given negative numbers, itu diberi angka negatif. And good meals are given positive numbers. Kalau makanan yang enak itu dikasih angka positif. With the magnitude of the number corresponding to the severity of badness or goodness. The first 3 meals are rated as 2, 4, and -5. Jadi nilainya udah kelihatan, yaitu 2, 4, dan -5. Jadi ini pengukurannya namanya apa gitu kan? Jelaskan. Pengukurannya ini adalah Nah, jenis pengukuran ini dengan menggunakan skala interval karena terdapat nilai terhadap setiap referensi. Nilainya itu kalau yang 0 itu menandakan netral, ya ta? Referensinya itu netral. Kalau nilainya positif 2, 4 itu tandanya enak. Kalau negatif itu tandanya tidak enak. Jadi itu interval. Nah, sebagian penelitian ya, sebagian besar penelitian ke depan itu akan seringkali menggunakan skala interval. Jadi pemilihan antara setuju nilainya berapa, tidak setuju nilainya berapa, ragu-ragu nilainya berapa itu. Jadi ada preferensi, setuju, tidak setuju, ragu-ragu, itu preferensi. Kemudian nilainya 1, 2, 3 seperti itu. Baik, itu dia ya, semua jawaban sudah saya jelaskan. Boleh bertanya jika masih ada yang ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.